Angka pengangguran Indonesia per Februari 2025 naik 0,8 juta orang menjadi 7,28 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini sejalan dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja belakangan waktu. Berdasarkan data Ketenagakerjaan, angka PHK periode Januari sampai 23 April 2025 tercatat sebesar 24.036. PHK di Jawa Tengah adalah sebanyak 10.692, lebih tinggi di atas Provinsi DKI Jakarta sebesar 4.649 orang. Jakarta berada di urutan kedua. Oleh sebab itu, pekerja perlu punya strategi menyelamatkan diri dalam mengelola keuangan dan menyiapkan dana darurat atau tabungan untuk selalu berancang-ancang, termasuk soal PHK. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama Mas Baren Mohadin selaku perencana keuangan. Selamat siang Mas Baren, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Semoga semuanya juga baik-baik saja. Amin, semoga semuanya baik-baik saja di tengah ekonomi global yang tidak pasti maupun domestik ya. Yang kelihatannya ini banyak sekali terdengar kabar, bahkan tidak lagi di media sosial atau di media mainstream, tapi sudah terdengar di sekitar kita nih, ada teman yang terkena PHK, ada beberapa keluarga yang juga menjadi korban PHK. Nah, untuk itu pembicaraan kita kali ini bicara soal kelola keuangan antisipasi PHK. Ini bisa nggak sih Mas? Ini yang ditakutkan kan efek dari PHK ini, kelas menengah ini terjun langsung ke jurang kemiskinan. Kalau Mas sendiri bagaimana ini merencanakan antisipasi terkait PHK ini? Ya, sebetulnya PHK yang terjadi pada saat ini di tengah-tengah kita banyak sekali kabar yang kita dengar ya. Saya juga turut prihatin atas teman-teman yang terkena PHK. Dan sebetulnya sebagai individu kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi PHK ini. Karena sejatinya PHK itu akan terjadi karena berbagai macam sebab. Karena ekonomi lesu, karena perusahaan efisiensi, karena kesalahan pribadi yang menyebabkan kita di PHK dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya atas adanya PHK ini kita harus mempersiapkan diri gitu. Mulai dari sebelumnya, pada saat dan juga setelahnya. Sebelumnya kita bisa ngapain? Pertama, kita bisa mempersiapkan yang namanya dana darurat. Untuk apa sih dana darurat? Untuk supaya kita bisa bertahan hidup ketika kita kehilangan gaji. Kita di PHK, kita kehilangan gaji, kita tetap harus bayar listrik, kita harus tetap beli makanan dan lain sebagainya, kita bisa gunakan dana darurat. Selain itu kita juga harus punya apa? Kita harus punya yang namanya asuransi kesehatan mandiri. Ingat kalau kita kerja, kita itu biasanya kan dikasih asuransi kesehatan sama kantor, betul ya? Nah, makanya kita harus punya asuransi kesehatan mandiri juga. Supaya apa? Supaya kalau kita kena PHK hari ini, besok kita sakit, jangan sampai kemudian uang yang udah kita kumpulkan untuk dana darurat habis untuk biaya berobat saja. Maka kita harus punya yang namanya asuransi kesehatan mandiri. Ya, minimum punya BPJS Kesehatan lah. Itu sudah paling minimum. Jadi kita harus punya yang namanya dana darurat, asuransi kesehatan, dan juga kita harus berinvestasi pada diri sendiri. Kita jangan hanya fokus pada investasi yang bersifat finansial saja, tapi kita juga harus berinvestasi pada sesuatu yang sifatnya non-finansial. Kita ikut pelatihan, training, meningkatkan kompetensi, dan lain sebagainya, itu bisa jadi bekal untuk cari kerja lagi. Mas, kalau bicara soal dana darurat, sebenarnya ini idealnya, ini kita mempersiapkan dana darurat itu berapa sih Mas? Apakah ini patokannya juga terkait dengan pendapatan kita per bulan juga? Ya, untuk menghitung kebutuhan dana darurat itu ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah penghasilan bulanan atau pengeluaran bulanan kita. Dan kemudian yang kedua adalah berapa banyak tanggungan kita. Kalau kita masih single, nggak punya tanggungan, belum nikah, tidak menanggung orang tua, tidak menanggung adik dan lain sebagainya, maka kita butuh dana darurat setidaknya 3 kali pengeluaran bulanan. 3 kali ya, jadi kalau gajinya 5 juta, maka butuh dana darurat sekitar 15 juta rupiah. Kalau sudah berkeluarga, sudah menikah, sudah punya anak, apalagi menanggung orang tua, menanggung adik, ponakan, dan lain sebagainya, maka butuh setidaknya 6 sampai dengan 12 kali pengeluaran bulanan. Kalau pengeluaran bulanannya 10 juta, maka tinggal dikali 6 atau dikali 12, 60 sampai dengan 120 juta rupiah. Ya, itu harus disimpan dalam
tabungan, dalam produk keuangan yang sifatnya liquid, ya, mudah cair, gampang diakses, dan juga aman dari resiko. Jangan menyimpan dana darurat di produk saham, apalagi mungkin kripto yang sangat beresiko gitu ya dari sisi investasi. Berarti sifatnya dana darurat itu harus cash ya gitu Mas ya? Iya betul, sifatnya harus Oke. cash, harus mudah Mhm. dicairkan. Bayangkan seperti ini, Mas Yai dan juga teman-teman semua. Ya, Kita sedang melakukan perjalanan ya oke. dari Jakarta ke sebuah daerah, lalu kemudian ban mobil kita bocor di tengah Mhm. hutan. Ya, kita nggak mungkin kemudian nyairin saham dulu, ya. Terus kemudian kita nggak Iya, mungkin iya. menjual obligasi dulu. Yang bisa kita lakukan adalah kita ngambil uang dari dompet kita. Nah, Iya. makanya kita harus punya dana darurat dalam bentuk cash, ya. Jadi harus disimpan di dalam tabungan cash, atau kalau mau ya bisa pilih emas atau reksadana pasar uang sebagai pilihan lainnya. Jadi dikombinasikan. Mhm. Dana darurat kan dimention nih menjadi hal yang paling penting. Karena siapa tahu terjadi hal-hal di luar prediksi kita. Tapi tidak jarang juga nih Mas Baren. Ini teman-teman yang penghasilannya pas-pasan atau kata anak zaman sekarang ini juga generasi sandwich gitu ya. Ini gimana menyiapkan dana darurat secara bertahap? Ya, dana darurat memang sesuatu yang cukup sulit untuk dikumpulkan, saya tidak Mhm. bisa pungkiri, saya pun juga mengalaminya ya teman-teman. Jadi apa yang bisa kita lakukan kalau kita menghadapi situasi kondisi darurat, terus kemudian belum punya dana darurat, atau Oke. kemudian kesulitan Mhm. ketika mengumpulkan dana darurat. Maka yang bisa dilakukan adalah kita bisa menggunakan barang yang kita miliki sebagai dana darurat kita. Di Mhm. antara teman-teman mungkin ada yang punya handphonenya 2 atau bahkan 3 sekarang ya. Nah, maka handphone kedua, handphone ketiga itu bisa dijual untuk dana darurat. Jual Teman-teman dulu. punya koleksi sepatu, Iya. ada 3, ada 5 pasang Iya. ya yang jarang dipakai juga, itu bisa dijual untuk dana darurat. Dan hal-hal lainnya yang mungkin bisa kita jual untuk dana darurat. Jadi Oke. kita harus juga lihat potensi yang kita miliki, tidak hanya dari tabungan, tidak hanya dari investasi, tapi barang yang ada di rumah kita. Entah itu mungkin sepeda lipat dari zaman Mhm. COVID yang nggak dipakai-pakai, itu bisa dijual. Kemudian hasil penjualannya disimpan di rekening khusus dana darurat. Kita Oke. punya gadget yang udah lama nggak dipakai, kita jual. Hasilnya kita gunakan untuk dana darurat. Jadi seperti itu cara mudah untuk mengumpulkan dana darurat. Oke, barang-barang yang useless, nggak dipakai, terlanjur dibeli begitu ya dibanding sia-sia, lebih baik dijual saja, disimpan ke dana darurat. Tapi Mas Baren, Betul. ini apa sih yang menjadi kesalahan umum, ini secara pribadi nih, orang-orang dalam mengelola keuangan pada saat mereka kehilangan pekerjaan? Ya, saat kehilangan pekerjaan biasanya mereka tidak bijak dalam menggunakan uang pesangonnya, ya. Karena uang pesangon itu biasanya didapatkan ketika seseorang terkena PHK, karena aturannya memang seperti itu. Besarannya tergantung dari berapa lama bekerjanya, berapa besar gajinya, dan lain sebagainya. Mohon maaf, bukan saya mendiskreditkan teman-teman atau Ya. saya ragu dengan teman-teman ya yang baru saja terkena PHK dan kemudian mau shifting kepada bidang lainnya. Mhm. Biasanya orang yang terkena PHK dapat pesangon, kemudian mereka berpikir sebelum kerja itu mereka mau usaha apa ya gitu. Uang ini Oke. saya dapat 50 juta, saya pakai usaha apa. Nah, Mhm. inilah yang terkadang menjadi jebakan Batman ya. Kenapa saya bilang jebakan Batman? Karena teman-teman ini mungkin belum berpengalaman di bidang usaha, teman-teman nggak punya skill di situ, dan kemudian tiba-tiba menggunakan uangnya untuk modal dan akhirnya tidak ada untungnya dan bahkan rugi. Uang yang harusnya mungkin bisa digunakan 3 sampai dengan 5 bulan biaya hidup sampai dengan kemudian mendapat pekerjaan lagi, malah habis di bulan pertama ya. Jadi bijak-bijaklah dalam menggunakan uang pesangonnya. Wah, jangan sampai ikut nafsu begitu ya, tiba-tiba bikin usaha tanpa perencanaan yang baik begitu, malah uangnya habis. Nah, ini Mas, lalu bagaimana melakukan perencanaan prioritas, melakukan skema prioritas, melakukan kelola keuangan ini ketika kita sudah kehilangan pekerjaan atau menjadi korban PHK? Oke, yang pertama kita harus lihat dulu apakah kita bisa membiayai hidup kita sendiri, kayak gitu ya, Mhm. dengan uang yang ada gitu. Kalau kemudian ternyata tabungan kita cukup, maka kita bisa move ke yang lainnya. Tapi kalau tidak, maka uang pesangon harus kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari ya, untuk makan, minum, listrik, air dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita lihat juga apakah kita punya utang ya, yang harus segera kita bayar. Ya, jangan sampai kemudian utangnya itu tidak terbayar, berbunga, dan kemudian malah membebani kehidupan
kita. Kalau teman-teman punya KPR, punya kredit mobil dan lain sebagainya, dan kesulitan ketika membayar karena PHK, maka teman-teman harus hubungi lembaga keuangannya, hubungi banknya, hubungi leasingnya, sampaikan bahwa saya baru saja terkena PHK, saya mungkin akan kesulitan membayar cicilannya, maka saya minta keringanan. Itu bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Dan kemudian yang perlu dilakukan juga oleh teman-teman, mungkin bisa mengambil training, sertifikasi, pelatihan, dan lain sebagainya yang bisa meningkatkan skill dari teman-teman semua. Karena sekarang banyak sekali orang yang juga mencari pekerjaan dan mungkin berada dalam skill kompetensi yang sama, maka teman-teman harus memiliki keunggulan tersendiri dan itu bisa diambil atau bisa didapatkan dari pelatihan yang diambil oleh teman-teman semua atau sertifikasi yang dimiliki oleh teman-teman semua. Oke, membuka koneksi baru, membuka peluang baru dengan pengembangan diri masing-masing begitu ya, sehingga kita juga bisa dapat match dengan dunia industri. Mas, saya semakin penasaran, apa sih strategi paling jitu untuk kita bertahan secara finansial begitu ya, 3-6 bulan ke depan ketika kita terkena pemutusan hak kerja. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu, Mas Baren, karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi bersama dengan Baren Muhammadin selaku perencana keuangan. Mas Baren? Yes. Oke, ini lagi seru-serunya kita bicara soal kelola keuangan, mengantisipasi PHK begitu ya. Yang paling menjadi pertanyaan besar saya, lalu bagaimana pasti berpikir ketika megang uang PHK atau uang pesangon begitu ya. Ini bagaimana bisa bertahan sampai 3 bulan atau bahkan sampai 6 bulan. Bagaimana ini mengelolanya agar uangnya itu efektif begitu, tidak boros, tidak juga terbuang sia-sia. Yang pertama mau tidak mau harus hemat ya, sehemat-hematnya. Jangan dulu liburan, jangan dulu belanja ya, jangan dulu mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sifatnya tersier. Fokus pada hal-hal yang primer aja. Beli beras ya, beli telur, beli daging dan lain sebagainya, itu bayar listrik. Jangan kemudian pergi ke Bali gitu ya, liburan ke luar negeri dan lain sebagainya. Itu tahan dulu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, carilah peluang-peluang usaha ya yang minim modal atau bahkan tidak ada modalnya tapi menghasilkan uang. Sekarang itu sangat dimungkinkan dibandingkan dengan zaman dulu. Perlu diketahui oleh teman-teman, ada yang namanya afiliator ya, sekarang di TikTok banyak, gitu di Tokopedia ada, dan marketplace yang lainnya juga ada gitu. Jadi teman-teman bisa mengisi waktu luangnya selain kemudian mencari kerja baru, teman-teman mungkin bisa membuat konten gitu ya dan lain sebagainya. Itu kemudian teman-teman bisa menjadi affiliate di situ, dan itu tentunya akan menghasilkan uang. Jadi kita harus jeli juga melihat potensi-potensi atau gerbang-gerbang yang bisa menghasilkan uang buat kita gitu. Syukur-syukur dari hasil itu uang pesangonnya nggak terpakai sama sekali, dan itu tetap bisa kita simpan untuk tambahan dana darurat ke depannya gitu. Dan syukur-syukur dalam waktu dekat teman-teman sudah dapat pekerjaan yang baru. Ya, artinya jadi harus hemat dan juga mencari peluang. Oke, harus hemat-hemat dan pintar-pintar cari peluang nih. Di mana ada peluang yang baik begitu ya. Walaupun tidak dengan keahlian kita coba-coba, siapa tahu dapat penghasilan lebih dari sana. Mas, kalau bicara soal kondisi darurat begitu, misalkan sudah tidak ada lagi tabungan, investasi pun tidak ada, dana darurat minim. Boleh nggak sih Mas, dalam keadaan seperti itu ada opsi peminjaman? Peminjaman itu sebetulnya adalah langkah terakhir ketika kita berada dalam situasi dan kondisi yang darurat. Ya, tetapi memang tergantung dari situasi dan kondisi tiap orang. Orang yang lajang tidak bisa disamakan dengan orang yang sudah berkeluarga, gitu ya. Karena kalau orang yang lajang, misalkan ketika saya masih lajang, saya nggak punya uang, nggak bisa makan, ya udah tinggal puasa, gitu kan ya. Tapi kalau sudah berkeluarga kan tidak bisa ya, agak susah gitu. Karena ketika sudah berkeluarga, ada istri, ada anak yang harus dikasih makan gitu, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kalau masih lajang, nggak punya uang, kos nggak bisa bayar, ya udah saya nebeng dulu deh sama teman gitu ya. Seminggu pindah-pindah nih ke kosan teman yang lainnya, misalkan seperti itu ekstrimnya ya. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan kalau kemudian kita tidak meminjam? Ya opsi pertamanya adalah kita
lagi-lagi saya berpesan kepada teman-teman melihat kepada apa yang bisa kita maksimalkan ya, entah dari skill ataupun juga dari barang, karena saya yakin banyak sekali barang menumpuk di rumah. Ini termasuk saya mengingatkan kepada diri saya sendiri ya, karena saya juga banyak barang menumpuk di rumah yang ingin segera saya jual gitu Mas. Dan juga teman-teman, untuk apa? Untuk bisa menambah dana darurat saya gitu, entah itu sepatu yang nggak kepake, entah itu gadget dan lain sebagainya. Jadi yuk coba ketika nanti pulang ke rumah, ambil sebuah kertas, terus kemudian catetin barang-barang yang udah lama nggak kepake, kira-kira sekarang harga pasarannya berapa, didata dulu aja ya. Kalau ada sepeda harganya berapa, kalau ada komputer lama harganya berapa, kalau ada TV rongsok harganya berapa, dan sebagainya. Nanti akan kaget sendiri dengan nominal yang tertera di situ. Oh ternyata saya itu punya kekayaan segini, dan itu adalah aset loh. Aset bukan hanya motor, mobil, tanah, rumah, tapi juga barang-barang yang ada di rumah kita. Itu kan kita beli pakai uang. Selama masih ada harga jualnya, maka itu bisa menjadi aset bagi kita. Dan itu bisa kita maksimalkan untuk dana darurat. Kalau bisa dijual dan bisa jualnya cepat, ya maka peminjaman itu adalah opsi yang paling terakhir. Baik, itu kan jika tidak ada tabungan dan investasi, begitu ya. Tapi kalau ada tabungan dan juga investasi, bagaimana ini mengelola ini semua ketika kita dalam keadaan sulit? Tapi di sisi lain kita juga berpikir kalau investasi ini kan untuk masa depan kita. Jangan sampai kita akhirnya turun strata gara-gara kondisi yang pailit ini. Ya, yang pertama kalau kita punya tabungan, maksimalkan dulu tabungan. Biarkan investasi itu terus meningkat seiring dengan waktu. Ya. Tapi kemudian kalau tabungan sudah menipis, maka mau tidak mau investasi harus dicairkan. Gitu. Dalam perencanaan keuangan betul bahwa kita harus memikirkan masa depan gitu ya, entah itu pensiun, dana pendidikan anak dan lain sebagainya, tapi kita juga harus ingat hari ini gitu. Jangan sampai kita hari ini kesulitan ya, sampai kemudian sakit, kemudian kita meninggal hari ini karena tidak makan, karena memikirkan masa depan gitu. Jadi kita harus kemudian juga mempertimbangkan masa kini seperti apa. Kalau kemudian ternyata memang nggak punya uang sama sekali, ya mau tidak mau itu harus cairkan gitu ya, meskipun dengan berat hati gitu ya. Maka kenapa? Karena ya kita harus menghidupi diri kita saat ini, kita harus bertahan hidup. Fokus utamanya adalah bertahan dulu. Kalau kita sudah mampu bertahan, baru kita melaju lagi. Oke, kuncinya adalah bertahan aja dulu begitu ya, sampai nanti kedepannya mendapat pekerjaan baru atau penghasilan baru. Mas, perlu nggak sih kita menata perencanaan keuangan keluarga ini dari ulang, karena kan kita sedang tidak bekerja. Perlu nggak Mas kondisi itu dilakukan? Sangat perlu sekali. Justru ketika seseorang terkena PHK, yang harus dia lakukan pertama kali adalah meriset ulang cash flow-nya. Ya. Entah ketika sendiri ataupun sudah berkeluarga gitu. Karena ketika seseorang terkena PHK, maka kan dia selesai itu, stop si penghasilannya. Ya, gajinya nggak ada. Maka dia harus fokus pada hal-hal yang primer saja. Apa sih yang primer untuk keluarga? Ya, diskusilah sama keluarga. Oh ternyata 1, 2, 3, 4, 5 ini yang primer. Jalan-jalan nggak primer, ke mall nggak primer gitu ya. Beli makanan online nggak primer, lebih primer masak gitu dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita juga harus hitung ulang utang. Utang ada kemana aja gitu. Ini harus segera dilunasi, ini harus bisa ditunda dulu dan lain sebagainya. Investasi juga seperti itu. Jadi ketika terkena PHK gitu ya, maka ini adalah saat yang tepat juga untuk meriset ulang pengelolaan keuangan kita supaya bisa lebih baik lagi. Tapi harus diingat ketika sudah diriset, terus kemudian nanti dapat pekerjaan baru, penghasilan baru, jangan sampai kemudian terulang lagi kesalahan yang sama. Baik, terima kasih Mas Baren telah berbagi informasi di siang ini di Halo Indonesia. Tentu ini membuka wacana juga untuk saya kembali merefleksikan diri atau juga pemirsa begitu ya, untuk cakap-cakap mengelola keuangan baik dalam kondisi saat ini ataupun mungkin ada yang sedang berada di kondisi baru saja terkena PHK. Terima kasih Mas Baren, selamat beraktivitas. Dengan senang hati. Pemirsa, Kementerian Kebudayaan luncurkan Dana Indonesiana 2025. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.